selamat datang di channel aku. Aku akan menceritakan alur cerita dari anime yang berjudul Mahotsukai no Yome. Film karya Korea Miyazaki ini rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan kisah cinta antar spesies yang berbeda alam. Berlatarkan suasana Eropa, film ini memiliki tokoh manusia yang bernama Hattori Chise dan tokoh seorang penyihir yang sering disebut Magus bernama Elias. Film ini menceritakan perjalanan Chise yang frustasi dengan dirinya karena memiliki kemampuan untuk melihat para makhluk gaib. Kemampuannya tersebut dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya yang membuat Chise malah dibully. Suatu hari, saat Chise memutuskan untuk menjual dirinya pada lelang gelap yang diselenggarakan para penyihir. Pada saat proses lelang dimulai, tiba-tiba seorang penyihir yang bernama Elias bertubuh besar dan berkepala tengkorak sangat menakutkan, langsung membeli Chise dengan harga yang sangat mahal. Setelah proses transaksi selesai, Elias langsung membawa pulang Chise. Dengan kekuatan sihirnya, hanya dalam sekejap Chise dan Elias sudah berada di rumah. Setibanya di rumah, Elias langsung menyuruh Chise untuk membersihkan diri. Saat Chise mandi, tiba-tiba Chise didatangi oleh para peri yang bernama Ariel. Elias bercerita kepada Chise kalau Ariel adalah peri yang ada di sekitar mereka. Karena Chise merupakan slave liga, yaitu setengah manusia dan setengah penyihir, jadi Chise memiliki potensi sihir yang sangat besar. Itulah mengapa para Ariel sangat menyukai Chise. Suatu malam, Chise diajak Ariel untuk datang ke dunia peri. Ariel berencana untuk membawa Chise ke dunia peri selamanya untuk menguasai kekuatan Chise. Tetapi Elias langsung datang dan menolong Chise dan membawanya kembali ke rumah. Besok paginya, Elias mengenalkan Shiki yang merupakan seorang peri yang bertugas untuk mengurus rumahnya. Chise sempat kagum saat Elias menggunakan sihirnya untuk mengirim surat mengubahnya menjadi seekor burung. Lalu Elias mengajak Chise ke kota untuk berbelanja keperluan Chise selama belajar sihir. Sesampainya di kota, Chise terkejut melihat Elias yang merubah wajahnya menjadi wajah manusia. Lalu Elias memperkenalkan Chise pada seorang temannya yang bernama Angelica. Angelica merupakan seorang penyihir yang bertugas untuk membuat perlengkapan sihir. Saat Elias pergi, Chise meminta Angelica untuk mengajarinya sihir. Dengan dibantu peri milik Angelica, Angelica meminta Chise untuk mengubah sebuah kristal menjadi sebuah bunga. Akan tetapi karena Chise yang belum bisa mengendalikan emosinya, malah mengubah kristal kecil menjadi tumpukan kristal yang sangat banyak dan berbahaya. Tiba-tiba Elias datang dan menyadarkan Chise yang tak bisa berhenti mengeluarkan sihirnya. Lalu Angelica yang terkejut dengan kekuatan sihir milik Chise bertanya pada Elias tentang Chise. Akhirnya Elias bercerita pada Angelica bahwa Chise adalah seorang slave liga. Elias berencana untuk menjadikan Chise sebagai muridnya. Akhirnya Angelica membuatkan Chise sebuah jubah dan gelang yang terbuat dari sihir dan material lainnya. Sepulang dari kota, mereka bertemu dengan pendeta di depan rumahnya. Pendeta itu bernama Simon. Simon meminta tolong pada Elias untuk menyelesaikan 3 masalah yang terjadi di desa mereka dan meminta ramuan yang dibuat Elias. Ramuan tersebut sering diberikan Simon pada penduduk yang sakit. Besok harinya, Elias dan Chise pergi ke sebuah desa naga. Elias diminta untuk mengurus para naga agar tidak memasuki ke daerah penduduk. Saat di desa naga, Chise diperkenalkan dengan para naga dan pengurusnya yang bernama Lindel. Lindel adalah teman Elias waktu kecil. Saat selesai bermain dengan para bayi naga, Chise menemui naga tua yang bernama Nevin. Nevin menceritakan tentang dirinya yang akan segera berubah menjadi pohon besar saat dirinya mati. Chise dengan kekuatan sihirnya membuat Nevin membagi pikirannya untuk melihat kenangan Nevin selagi muda. Tiba-tiba
Nevin menjadi pohon dan mati. Sebelum mati, Nevin meminta Chise untuk menggunakan dahannya untuk dijadikan tongkat ketika dia sudah berhasil menguasai sihir. Chise yang tadi banyak menggunakan sihirnya tiba-tiba saja pingsan di depan Elias. Saat sadar, Chise dan Elias sudah berada di dalam kereta. Di dalam kereta, Chise dan Elias didatangi seekor kucing. Kucing ini merupakan siluman yang akan mengantarkan Chise dan Elias ke desa kucing untuk membersihkan desanya dari roh jahat yang akan merusak desanya. Di desa kucing, Elias meminta Chise untuk membersihkan roh jahat tersebut dengan bantuan Ariel. Saat Chise memulai ritual, tiba-tiba saja ada seorang ahli sihir yang bernama Raven. Raven menyerang Chise dan Ariel yang bertujuan untuk menghentikan pemurnian roh tersebut. Dengan bantuan Elias, akhirnya Raven dapat dikalahkan. Setelah selesai pemurnian roh jahat itu, menceritakan sebab dia menjadi jahat karena sihir dari seorang ahli sihir yang bernama Kartapirus. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video aku berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.